Wisata Edukasi Yutaka Farm. Berawal dari kecintaan akan tanaman, awal tahun 2017 menjadi langkah pertama Andi Lestari Budiharso SP untuk mengembangkan bibit pertanian, tidak hanya sekedar menjadi hobi. Dan di tahun 2018 lahirlah nama Yutaka Farm, buah inovasi dari pemikiran untuk mengkolaborasi pembudidayaan bibit tanaman dengan hal-hal lain yang lebih kekinian. Yutaka Farm bisa ditemui di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Menurut sang pemilik, Yutaka Farm sendiri diartikan kemakmuran pertanian. Dan hal tersebut tidaklah berlebihan jika melihat Yutaka Farm terbukti mampu menunjukkan eksistensinya. Walaupun di tahun 2019 saat pandemi COVID, Yutaka Farm juga mengalami imbas yang sangat terasa. Namun hal tersebut justru memacu Yutaka Farm untuk bermanuver dengan mengambil langkah-langkah strategis lain. Di antaranya lebih mengembangkan pembibitan tanaman dan menciptakan edukasi membuka kelas pendidikan lingkungan untuk anak dan budidaya tanaman. Pengembangan edukasi lingkungan dan tanaman yang mampu berintegrasi dengan olahan makanan dan minuman yang sehat juga diwujudkan dengan adanya Yutaka Food. Yutaka Farm terus berinovasi dan mengembangkan sayap dengan mengikuti tren yang ada. Destinasi wisata edukasi di Yutaka Farm dilengkapi dengan spot swafoto yang instagramable ala negeri Sakura Jepang. Disulap dengan nuansa Jepang yang sangat kental, para pengunjung disuguhkan pemandangan dari kebun seluas 2.000 meter persegi dengan 200-an aneka jenis bunga, sayuran, dan bibit buah lengkap dengan tulisan kanji, samurai, dan alat musik serta payung khas Jepang. Wisatawan juga berkesempatan berfoto dengan menggunakan baju kimono asli dari Jepang. Mengingat belum banyak wisata serupa, Yutaka Farm berharap akan ada lebih banyak wisata edukasi di Kabupaten Pati. Karena wisata edukasi dirasa penting sebagai salah satu bentuk kampanye sadar lingkungan di tengah isu pemanasan global. Hal ini juga sekaligus untuk menyadarkan masyarakat. Kedepan, Yutaka Farm berharap Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinpora Pati terus membantu mendorong untuk meningkatkan pengembangan mutu sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lestari Budiharso. Saya pemilik Yutaka Farm. Mungkin saya akan bercerita tentang awal Yutaka Farm ini berdiri. Awalnya kita merintis di tahun 2017. Saya sendiri memang hobinya di kegiatan pertanian. Jadi waktu itu saya jualan tanaman hias dan tanaman buah-buahan. Perjalanannya hampir 1 tahun baru berjalan 1 tahun itu baru saya kasih nama Yutaka Farm itu. Tapi awalnya itu kebun bibit dan memang kami budidaya hortikultura di belakang rumah. Karena tempatnya di belakang rumah, kami berupaya untuk membangun brand itu biar dikenal banyak orang, biar bisa dikenal banyak orang, bisa kesini. Itu kami membuat yang namanya Yutaka Farm. Yutaka Farm itu artinya Yutaka itu kemakmuran, farm itu pertanian. Harapannya pertanian kita makmur. Kemudian bagaimana untuk memperkenalkan brand itu, kami menyesuaikan di era karena senang foto, instagramable, jadi kami membuat konsep ala Jepang. Jadi kami kebetulan punya koleksi baju Jepang, waktu itu kami keluarkan, akhirnya banyak dibuat foto dan kemudian tanaman kami juga ikut laku karena ada pengunjung ke sini. Jadi awalnya itu dari tanaman, kemudian kami kembangkan lewat foto ala Jepang karena konsepnya ada konsep Jepangnya seperti itu. Jadi waktu itu viral, alhamdulillah waktu itu juga masuk di 7 stasiun TV nasional karena inovasinya di belakang rumah bisa membuat sebuah usaha yang memang bisa membudidayakan di lingkungan sekitar. Kemudian berjalannya waktu, kami tentunya banyak kendala yang kami hadapi, tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi waktu itu memang viral sekali. Jadi setelah viral itu biasanya ada angka penurunan ditambah lagi waktu itu tahun 2019
2019 akhir itu adanya COVID, kemudian kami terus mencoba berinovasi walaupun memang waktu itu tidak bisa buka, tapi kami tetap menggiatkan di kegiatan pembibitan tanaman dan pengembangannya adalah edukasi. Memang dari awal pembibitan itu kami plus edukasi, jadi orang bisa belajar di sini tentang tanaman dan sebagainya. Setelah pasca corona, akhirnya kita berkembang karena sudah mulai bisa buka, bisa open bebas, akhirnya kita mengembangkan edukasi. Jadi walaupun edukasi di awal sudah ada, tapi kita lebih di 2 tahun terakhir ini memang kita lebih fokus di pengembangan edukasi. Bagaimana menciptakan sebuah tempat yang memang berbasis edukasi, orang bisa belajar tentang lingkungan, tentang pertanian, tentang tanaman, dan orang juga langsung bisa beli di tempat saya juga. Selain itu, Yutaka Farm juga pengembangan terintegrasi dengan makanan dan sebagainya, makanan yang sehat, kemudian minuman yang sehat. Jadi kami selain bibit tanaman, kami ada edukasi. Kami juga ada Yutaka Food yang memang menyajikan konsep makanan-makanan sehat seperti itu. Jadi itu pengembangan sampai saat ini dan mampu survive sampai hari ini. Jadi harapan kami dari Yutaka Farm untuk teman-teman di pelaku wisata di Kabupaten Pati, jadi tentunya kami kepingin di Pati ini wisata edukasi lebih digiatkan, karena saya melihatnya wisata edukasi di Pati ini belum banyak pelakunya. Jadi agar teman-teman juga menggiatkan di sektor pariwisata, menggiat edukasi, karena edukasi menurut kami penting sekali dan memang itu jangka panjangnya bagus dan untuk pendidikan lingkungannya juga bagus. Kemudian selain berwisata edukasi, kita juga bisa mengkampanyekan bagaimana sadar lingkungan, bagaimana menjaga alam yang memang di akhir-akhir ini kayak isu pemanasan global, bencana, banjir bandang di mana-mana itu nanti kita juga bisa berkontribusi lewat wisata edukasi itu, memberikan sebuah sosialisasi atau sebuah kampanye lingkungan yang memang untuk menyadarkan masyarakat kita agar mencintai lingkungan. Terus kemudian harapan kami ke pemerintah terus mendorong kami untuk memberikan bimbingan ataupun pelatihan-pelatihan yang memang bisa meningkatkan SDM kami. Terus terang kami memang di edukasi kami terbatas di SDM, jadi kami juga harapan kami dari pemerintah juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang tentunya berkaitan dengan pengembangan SDM.